Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang ide bisnis kami, yaitu Galahub dari kelompok Trigi, yaitu anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Sultan Erbagu sama Raffi Asidik Raihan dan Kisanang Faid. Yang pertama ialah nama ide bisnis. Aplikasi aplikasi penyedia jasa layanan resepsi pernikahan atau acara. Deskripsi Deskripsinya mengembangkan sebuah platform, baik aplikasi ataupun website, untuk mengumpulkan berbagai macam jenis jasa layanan yang dibutuhkan dan berkaitan dengan persiapan resepsi pernikahan atau persiapan sebuah acara atau event. Semacam e-commerce yang terdiri dari tokoh dan user atau customer. Dalam ide ini terdiri dari penyedia jasa layanan dan user atau customer. Yang ketiga ialah motivasi dan urgensi. Ide bisnis ide ide bisnis aplikasi atau website yang mengumpulkan penyedia jasa untuk mempersiapkan resepsi pernikahan atau untuk sebuah acara dapat menjadi relevan dan menarik bagi banyak orang. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan banyak orang. Pun dengan acara yang menjadi wadah bagi banyak orang untuk masyarakat sebuah momen dengan bahagia. Berdasarkan tren yang terjadi dalam industri pernikahan dan acara yang terus berkembang, sering melibatkan banyak persiapan, termasuk resepsi, dekorasi, pengaturan makan dan minum atau biasa disebut catering, yang dapat memakan waktu dan energi, sehingga banyak pasangan ataupun penyelenggara acara perorangan ataupun organisasi yang mencari bantuan dalam mempersiapkan acara mereka. Dan ide ini menjadi sebuah solusi dan menyediakan platform yang menghubungkan penyedia jasa dan pelanggan potensial. Yang keempat ialah target pasar. Target pasar kita yaitu penyedia penyedia jasa layanan, user yang ingin mengadakan resepsi pernikahan atau pasangan dengan rentang umur 23 sampai 35 tahun atau lebih yang memiliki penghasilan tetap. Terus user yang ingin mengadakan sebuah acara atau event atau biasa disebut orang yang tergabung dalam sebuah organisasi atau komunitas atau keluarga. Yang kelima ialah market fit. Banyak banyak orang ketika ingin mengadakan sebuah acara atau resepsi pernikahan mencari vendor-vendor yang dibutuhkan satu-satu dan menghubungkan masing-masing mereka untuk transaksi. Belum lagi melihat kredibilitas yang masing-masing vendor, apakah memiliki kredibilitas yang bagus atau tidak. Dengan adanya platform ini, orang-orang tidak perlu membuang banyak waktu karena dapat dilakukan hanya dalam satu platform. Dimulai dari melihat vendor-vendornya, review dari pelanggan sebelumnya, kredibilitas vendor, bahkan terdapat artikel untuk membantu user dalam mencari
referensi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kistan Alfaid. Oke, selanjutnya konteks syariah. Yang pertama, analisis segmen pelanggan. Aplikasi penyedia jasa layanan resepsi pernikahan atau acara menyediakan berbagai macam jenis layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Sehingga segmen pelanggan yang dilayani oleh platform ini dapat terdiri dari individu-individu yang berkomitmen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan menghormati nilai-nilai moral dalam setiap aspek perayaan mereka, dengan keyakinan bahwa acara-acara tersebut akan dilakukan dengan penuh keberkahan dan kesucian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang B, produk dan layanan. Kami dapat memastikan bahwa segmen pelanggan yang dilayani akan merasa aman dan yakin bahwa semua layanan yang ditawarkan dalam platform ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya kami untuk menyediakan berbagai jenis layanan yang berkaitan dengan persiapan pernikahan atau acara lainnya, kami mengedepankan kepatuhan dan ketulusan dalam memastikan bahwa setiap pilihan yang tersedia memenuhi standar-standar etika dan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi. Dengan begitu, kami berharap bahwa memberikan pengalaman yang luar biasa dan berarti bagi segmen pelanggan yang menghargai keberkahan dalam setiap detail momen berharga dalam hidup mereka. Yang C, transaksi penjualan. Segmen pelanggan kami dapat dengan yakin dan aman mengetahui bahwa semua transaksi yang terjadi di platform kami dilakukan dengan integritas tinggi. Kami mengedepankan prinsip-prinsip jujur, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam setiap transaksi. Selain itu, kami berkomitmen untuk menghindari praktik riba atau penipuan dalam pembayaran atau perjanjian, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang transaksi yang merugikan atau tidak adil. Dengan pendekatan ini, kami berharap memberikan pengalaman yang positif dan bermakna bagi segmen pelanggan kami yang mempercayakan persiapan acara penting dalam hidup mereka kepada platform layanan kami. Yang D, proses pembayaran. Kami memahami pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi segmen pelanggan kami yang merupakan bagian dari ide bisnis kami. Oleh karena itu, kami dengan tegas menegaskan bahwa metode pembayaran yang kami terapkan tidak melibatkan bunga atau praktik riba lainnya yang diharamkan dalam Islam. Semua sistem pembayaran yang kami terapkan telah dirancang dengan perhatian khusus untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga segmen pelanggan kami dapat merasa yakin bahwa setiap pembayaran yang dilakukan melalui platform kami sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kami menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran, termasuk pembayaran tunai atau metode pembayaran non-riba lainnya, yang secara tegas sesuai dengan standar etika dan kepatuhan syariah. Melalui pendekatan ini, kami berupaya memberikan solusi yang sejalan dengan ajaran Islam dan menciptakan lingkungan bisnis yang menghormati keyakinan dan kepercayaan dari segmen pelanggan kami. Setiap transaksi pembayaran diharapkan dapat dilakukan dengan ketenangan pikiran dan keyakinan penuh akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau praktik tidak adil lainnya. Yang E, pengelolaan data dan privasi. Kami sangat memprioritaskan privasi dan keamanan bagi segmen pelanggan kami yang menggunakan platform ini. Komitmen kami terhadap prinsip-prinsip privasi dan keamanan data sangat kuat. Platform kami secara tegas mengikuti kebijakan dan protokol yang ketat dalam mengelola data pelanggan dan transaksi. Setiap informasi yang dikumpulkan dari para pelanggan kami dikelola dengan cermat dan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Selain itu, transaksi yang terjadi dalam platform kami juga dilakukan dengan ketelitian dan keamanan yang tinggi. Kami menggunakan teknologi terkini dan metode yang aman untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan keuangan pelanggan terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul. Dengan prinsip-prinsip privasi
dan keamanan yang ketat, kami berharap dapat menciptakan rasa percaya dan keamanan bagi segmen pelanggan kami. Dengan demikian, mereka dapat merasa yakin bahwa mereka dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keamanan dalam penggunaan layanan kami. Yang selanjutnya, bisnis model kanvas. Yang pertama, ide bisnis, yaitu aplikasi penyedia jasa layanan yang dibutuhkan untuk resepsi pernikahan atau sebuah acara lainnya. Yang pertama, key partner, pemilik usaha atau jasa wedding organizer, pemilik usaha catering, pemilik usaha tata rias atau make up artist, pemilik usaha busana pengantin, pemilik usaha souvenir, pemilik usaha percetakan undangan, pemilik usaha penyedia ballroom atau gedung, pemilik usaha penyedia vendor dekorasi. Yang kedua, key activities. Meningkatkan kualitas aplikasi dengan memberikan update berkala, meningkatkan sekuritas aplikasi dan menjaga privasi data pengguna, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, value proposition. Mempermudah dalam menyiapkan resepsi pernikahan, aplikasi penyedia jasa layanan resepsi pernikahan atau acara terlengkap, terdapat berbagai macam metode pembayaran, terdapat berbagai jenis layanan, membantu penyedia jasa layanan untuk mendapat atau menjangkau customer, fitur-fitur yang memudahkan untuk mencari penyedia jasa layanan yang relevan. Yang keempat, customer relationship. Fitur pada aplikasi, jaminan keamanan transaksi, customer service 24 jam, diskon dan promo pada event tertentu, rekomendasi resepsi pernikahan. Yang kelima, customer segment. Pengguna yang ingin mengadakan resepsi pernikahan, pengguna yang ingin mengadakan sebuah acara, penyedia jasa layanan, user yang ingin mengadakan resepsi pernikahan, pasangan dengan rentang umur 23-35 tahun atau lebih yang memiliki penghasilan tetap, user yang ingin mengadakan sebuah acara atau event, atau orang yang tergabung dalam sebuah organisasi, komunitas, atau keluarga. Yang selanjutnya, key results, pengembangan aplikasi, infrastruktur server, partner, domain, database storage, arsitektur aplikasi. Kemudian channels, website, aplikasi, media sosial, advertising digital dan non-digital, call center, serta email. Selanjutnya cost structure, iklan dan pemasaran, teknisi selama pengembangan aplikasi, database storage, biaya pusat data. Yang terakhir revenue stream, investor, komisi partnership sebagai perantara, iklan, dan biaya aplikasi. Itu adalah penjelasan mengenai bisnis model kanvas dari kelompok kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafli Asidiki Raihan. Selanjutnya ada financial plan. Financial plan dari ide bisnis kami, yang pertama itu adalah menentukan komponen dan target pendapatan dan biaya. Berikut contoh tabel dari pendapatan. Perkiranya di komponen pendapatan itu ada investor, komisi partnership, iklan pada aplikasi, dan biaya aplikasi. Yang jika ditotal per bulan kisaran di 612.500.000. Kemudian B itu ada pengeluaran tetap. Di pengeluaran tetap ini, yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari pengembangan aplikasi, desain antarmuka aplikasi, UI atau UX, infrastruktur teknologi. Jika ditotal biayanya sekitar 505 juta. Dan yang kedua di pengeluaran ini ada biaya variabel. Nah, komponen diantaranya ada pemasaran dan promosi, layanan server dan hosting, pemeliharaan dan peningkatan. Jika ditotal biaya variabel sekitar 45.600.000. Dan jika dijumlah antara biaya variabel dan biaya tetap sekitar 550.000. Untuk target profit bulanannya 51.900.000 dengan target peningkatan profit bulanannya 10%.
Berikut untuk menghitung ROI-nya. ROI net profit dibagi dengan investment dikali 100. Net profitnya 61.900.000 dibagi dengan 550.600.000 dan dikali 100. Itu hasilnya 11,24 sekian. Jika dibulatkan menjadi berarti ROI-nya 11,24%. Selanjutnya menentukan payback period atau PP. Jika nilai investasi yang diharapkan 550.600.000, maka PP sama dengan investasi dibagi net profit. Investasinya 550.600.000 dibagi dengan 61.900.000, maka didapatkan 8,894 sekian. Jika dibulatkan berarti PP-nya 8 tahun 9 bulan. Yang D ada menentukan NPV. Berdasarkan proses peningkatan per bulan terhadap net profit, maka net profit bulan berikutnya didapatkan dari net profit bulan ini ditambah nilai persen peningkatan. Begitu seterusnya tahun ke N. Jika diketahui interest Bank Indonesia pada tahun ke-1 10%, tahun ke-2 15%, dan tahun ke-3 20%, dan tahun ke-4 25%, maka tentukan NPV-nya per tahun dan total net profit setelah tahun ke-4. Berikut tabel rincian dari tahun ke-1 sampai ke-4 dan juga net profit, income, PV, dan value tahun kesekian. Untuk net profit tahun ke-1 dengan income 817.080.000, PV-nya didapat 0,9 dan value tahun ke-1 itu 735.372.000. Sedangkan net profit pada tahun kedua dengan income yang sama, PV-nya dapat 0,76 dan value tahun kedua menjadi 620.980.800. Net profit tahun ketiga dengan income yang sama, PV-nya 0,58 dengan value tahun ketiganya menjadi 473.906.400. Seterusnya net profit tahun keempat dengan income yang sama, PV-nya 0,41, maka value tahun keempat menjadi 335 juta 2.800. Total nilai setelah tahun keempat sekitar di 2.165.262.000. Terus selanjutnya ada menentukan BP. BP uang terhadap nilai jumlah investasi dari investor. Yang pertama ada BP uang. Itu fixed cost dibagi harga jual dikurang variable cost dikali dengan harga jual per unit. BP uangnya 505 juta dibagi 250 juta dikurang 45.600 dikali dengan 2.500.000. Maka BP uang yang didapat ialah 6.176.614 0,48. Jika ditarget yang B, jika ditargetkan keuntungan 60%, maka hitunglah berapa net profit per bulan yang harus ditargetkan. Maka net profit bulan depan yang harus ditargetkan ialah cara menghitungnya 6.176.614,48. Angka yang tadi didapat dikali dengan 65%, maka hasilnya 4.014.199,41. Angka yang dari BP uang tadi dapat ditambah dengan angka yang sebelumnya sudah kita dapat, maka hasilnya 10.190.413,9. Maka net profit bulan depan yang harus ditargetkan adalah 10.191.413,9 ditambah dengan 61.900.000, maka hasil yang didapat adalah 72.091.413,9. Selanjutnya ada prototype. Untuk demo prototipenya, pada awal user akan diminta untuk memasukkan email atau password. Jika belum, maka bisa membuat akun terlebih dahulu dan mengisi nama, email, password, dan tanggal lahir. Lalu memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setelah berhasil daftar, maka daftar dan masukkan email yang telah didaftar dan passwordnya, kemudian masuk. Pada halaman homepage ini terdapat fitur untuk mencari artikel dan layanan. Kemudian kita bisa kembali, seterusnya ada artikel teratas. Yang kita bisa lihat semuanya, ada apa aja artikelnya, dan ada tumpukan layanan. Selanjutnya fitur layanan.
Pada fitur layanan ini terdapat kategori layanan, ada berbagai macam, ada vendor dekorasi, fotografer, venue, catering, tata rias atau souvenir, busana, dan percetakan. Kemudian di sini juga terdapat penyedia layanan teratas yang biasanya mendapatkan rating paling tinggi. Misal contoh venue 1. Nah, di sini ada teratas dan juga ada bagian di sekitar Anda yang terdekat dari lokasi. Kita contoh ambil satu sini. Nah, setelah itu nanti setelah kita mencet ada deskripsi lengkapnya mengenai venue yang kita pilih, ada tentang dan juga keunggulan serta foto-foto dari venue tersebut. Di sini kita bisa membaca review dari pengguna lainnya, kemudian kita bisa booking venue tersebut, dan klik booking lalu mengisi form yang tadi disediakan dan mengisi tanggal sewa, kemudian pengguna bisa booking tempat atau venue tersebut. Setelah layanan, ada fitur tentang artikel. Artikel sini itu berisi untuk referensi bagi pengguna. Dari artikel teratas, perlu terbit, dan semuanya. Contoh artikelnya seperti ini. Kembali, yang terakhir ada fitur message. Fitur message di sini untuk berkomunikasi dengan para penyedia jasa layanan. Yang terakhir ini ada profile. Di profile ini kita bisa melihat metode pembayaran yang kita gunakan, kita bisa tambah. Kemudian ada artikel yang kita simpan, kita bisa menyimpan artikel. Dan yang terakhir itu ada pesanan atau riwayat pesanan yang telah kita pesan di sini. Oke, yang terakhir penutup. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi visi kami tentang aplikasi penyedia jasa layanan resepsi pernikahan atau acara. Kami percaya bahwa ide bisnis ini memiliki potensi besar untuk sukses dan memberikan nilai yang signifikan kepada pelanggan serta para mitra kami. Oke, itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.